Dana White menolak Islam Makhachev sebagai petarung pound for pound nomor 1 selama Jon Jones masih belum terkalahkan. And then when you think about what pound for pound rankings really mean, he moved it up to heavyweight and destroyed the best guy. Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Islam Makhachev masih menjadi yang terbaik di kelas ringan UFC setelah kembali mengalahkan Dustin Poirier di UFC 302 melalui submisi. Dari hasil itu, selain mampu kembali mempertahankan gelarnya, Islam Makhachev juga menjadi salah satu petarung dengan rekor kemenangan terpanjang secara beruntun. Dan kini nama Islam Makhachev telah setara dengan 4 nama legenda yang pernah ada di UFC, yakni BJ Penn, Frankie Edgar, Benson Henderson, dan Khabib Nurmagomedov. Menariknya, dengan semua pencapaian yang telah diraih oleh Islam Makhachev, itu semua masih belum cukup untuk dianggap sebagai petarung nomor 1 pound for pound. Hal itu pun yang kemudian disampaikan oleh Presiden UFC Dana White. Dana White sendiri memuji kemenangan Islam Makhachev yang ke-14 kalinya secara beruntun. Akan tetapi Presiden UFC tersebut menolak dengan sangat keras jika posisi Jon Jones sebagai petarung nomor 1 pound for pound bisa digeser atas kemenangan Islam Makhachev ini. Dana White mengklaim bahwa selama Jon Jones masih memenangkan pertarungannya di UFC, maka tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Islam Makhachev, dan ia harus puas berada di nomor 2 sebagai petarung pound for pound. I think he's, one of the greatest of all time. I think he's incredible. I don't think he's the pound for pound best fighter in the world. For anybody to call Islam the pound for pound best fighter in the world when Jon Jones is still fucking fighting is nuts and shouldn't be ranking in the pound for pound or doing any of the fucking rankings ever, if that's what you really think. Jon Jones has never lost a fight ever. He's fought all the baddest dudes in the world. And then when you think about what pound for pound rankings really mean, he moved it up to heavyweight and destroyed the best guy in the world. Sementara di sisi lain, agaknya Jon Jones sedikit bahagia dengan komentar Dana White tersebut. Melalui media sosialnya, Jon Jones berkata, "Rasanya luar biasa mendapat pengakuan sebesar itu dari bosnya. Pria yang sudah ada di sini sejak UFC 1. Saya tahu para haters tidak akan menyukai komentarnya, tetapi Dana adalah orang yang cukup sulit untuk diajak berdebat. Dana White selalu menduduki kursi terdepan sepanjang karir saya. Fakta tetaplah fakta," ucap Jon Jones. Memang sangat sulit bagi petarung manapun untuk menandingi kredibilitas Jones dalam perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa. Ya, terutama jika kita mengingat kembali resumenya yang menghebohkan jagat dunia tarung sejak awal debutnya di UFC, tepatnya di tahun 2008 yang silam. Satu-satunya catatan rekor kekalahan yang pernah Jones torehkan ketika ia harus kalah karena didiskualifikasi saat dirinya melawan Matt Hamill di tahun 2009. Dan ketika pertarungan baru berjalan 1 ronde. Ya, di duel tersebut Jones bahkan terlihat sangat mendominasi sebelum akhirnya wasit menghentikan duel karena menganggap Jones telah melakukan sebuah serangan elbow yang ilegal. Di sisi lain, Dana White kembali menegaskan bahwa ia sangat yakin jika Jon Jones pantas mendapatkan posisi teratas, bukan hanya dominasinya saat Jon Jones masih berada di kelas light heavyweight. Namun karena faktalah yang telah berbicara, ketika Jon Jones pun naik ke kelas heavyweight, ia pun masih bisa mendominasi. Benar, debut perdananya di tahun 2023 yang lalu saat melawan Cyril Gane, salah satu petarung terbaik yang pernah ada di kelas berat. Di duel tersebut bahkan Jones hanya butuh waktu 2 menit saja untuk mencuri gelar di kelas berat. Bagi Dana White, hal tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jones lah masih jadi yang nomor 1 sebagai petarung pound for pound. Namun pastinya hal ini akan terus menjadi sebuah perdebatan yang sangat panjang. Menurut Mimin sih, hanya soal selera saja. Jika Islam menurutmu yang terbaik, ya berarti Islamlah yang terbaik. Begitu pula sebaliknya, jika menurut kalian Jon Jones lah yang terbaik, maka Jones jadi yang terbaik. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.